kita dengarkan ya Pak ya tentang keluhan yang dialami oleh teman kita ini ya. Harus kita dengarkan. Jangan ada yang ngobrol, oke? Nama boleh Pak perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Namanya siapa? Alamatnya dari mana? Umurnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Suryati. Alamat Karasan Desa Cibilang. Usia 24 tahun. Ada Mama Dede ya. Usianya 56 tahun. Alamatnya kan? Oh iya 54. Maaf ya. Alamatnya dari Karasa. Bapak Ibu, ada yang sama enggak dari Karasa, Mama? Coba angkat tangannya, ada? Oh, ada tetangganya. Nah, berarti informasi tentang hal ini sudah sampai ke sana ya, Pak ya? Nah, semoga warga yang dari Karasa bisa semuanya datang ke sini ya, Pak ya? Amin, amin ya rabbal alamin. Nama, boleh diceritain, Pak? Itu ada keluhannya itu apa aja, Pak? Mama datang ke center care ini pertama ya dikasih tahu seperti itu. Ya keluhannya bahwa empat penyakit ya yang sudah lama dari aku terus merengek ke diabetes, asam urat juga dan suka sembelit, susah BAB itu. Ya alhamdulillah setelah Ya Maya. Nah, Bapak Ibu, keluhannya ada banyak ya Maya, ada diabetes, ada sakit lambung, ada juga asam urat, bahkan maaf ya BAB-nya juga itu sempat gak lancar atau biasanya sembelit ya Maya. Nama kalau boleh tahu itu yang namanya sakit diabetes itu nyampe berapa paling tingginya Pak? Waktu ketemu 350. Cuma waktu itu dibawa ke dokter dulu. Ya. Nah, udah terus masuk rumah sakit, udah dirawat. Ya, dirawat 2 hari, terus di rumah juga. Pokoknya diikut udah 3 kali gitu. Dengan merasa sakit lambung intinya, maka itu yang seperti yang tadi capek kalau punya lambung sakit gak bisa makan yang keras. Kita membuatkan upami penyebabnya namanya diabetesnya cuma bisa sampai 350. Itu penyebabnya apa? Itu dikarenakan satu pola makan dan pola hidup yang tidak teratur. Itulah. Ya itu juga ya jujur ya Mak. Itu juga Mama di sini udah 2 kali. Jadi pertama pernah terapi dan itulah alasannya tadinya begitu teh pola hidup dan pola makan yang tidak teratur itu. Misalkan katanya kalau usia udah lanjut, satu tidak boleh makan malam, makan nasi, itu tidak boleh. Sejak jam 8 itu udah stop. Terus makan yang banyak gula-gula gitu itu harus dikurangi gitu. Jadi kan iya kan dulu Mama sebelum tahu makan yang manis-manis, terus kalau malam suka makan nasi ya itu lah. Ya kalau makan malam mah 1 kali, cuma kan keseringannya pagi, siang, sore dan malam. Dan itu waktu malam hari itu dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 kalau lapar kan intinya kalau lambung itu sukanya lapar ya Bu ya, lapar. Nah makanya diisi tanpa diketahui itu tidak boleh makan nasi dari jam 8 sampai subuh. Iya, sampai jam 4 juga boleh. Nah itulah jadi pola hidup lumayan dijaga, nggak tahu waktu itu. Ya. Betul Ma, apa yang Mama Dedenya bilang ya Pak ya, pola makan seperti itu tuh ya kalau dilakukan secara berkepanjangan lama-lama ya pasti pengaruh juga ke tubuh kita ini, beneran Ma. Dan memang kalau boleh tahu Ma, itu
rasa penderitaannya ketika ada gula darah yang nyampe 350 mah, itu kan kayak apa sih mah rasa penderitaannya itu mah? Ya intinya karena waktu penyakit itu teh memang sampai nggak bisa jalan ya. Ya kalau ingat selalu ya 4 bulan nggak bisa jalan. Iya. Iya, dia sama. Mama nggak bisa jalan 4 bulan tertarik. Terus, ya sedih. Kalau mengingat itu sedih kan. Dulu perjuangannya pengen sembuh. Ya begitu mama pernah bilang ya sama Allah, kalau memang mau disembuhkan, tolong kasih jalan. Harus apa aku? Karena waktu itu mama kan keluar masuk. Dokter harus dirawat, tapi masih tetap tidak bisa maksimal mungkin. Nah, untungnya ya waktu itu kalau memang mama mau dikasih umur panjang, beri jalan. Tapi kalau mama nggak bisa jalan lagi, mau sama Tuhan kita panggil aja, itu begitu dulu. Nah, iya sama lambung itu mama lama, lambung 10 tahun sakit lambung. Kalau diabetesnya ketemunya ya udah 3 tahun lah baru ketemu diabetes. Soalnya kan kalau dari langsung ke mana ya merepet di gejala-gejala itu merepet. Coba ya mah kalau kita ya bayangin kayaknya apa namanya jadi mama dede 4 bulan itu nggak bisa jalan mah, karena dari gulanya itu mah yang sangat tinggi. Jangankan yang 4 bulan ya Mbak ya, kita yang namanya seminggu atau 3 hari kaki kita ini nggak bisa jalan itu pastinya benar-benar menderita, benar atau enggak? Sedih ya. Ini 4 bulan itu waktu yang cukup lama gitu loh, sehingga aktivitas juga jadinya tidak bisa normal kayak biasanya seperti itu ya mah. Terus sama itu respon keluarga kayak suami, anak-anak, cucu itu gimana ketika melihat rumahnya terbaring lemas selama 4 bulan nggak bisa jalan, itu responnya seperti apa mah? Ya sedih aja, sedih gimana, harus gimana gitu. Ya ini sedih aja anak-anak sama semua. Intinya mama banyak pikirannya gimana harus mengurus mama kan, mau ke air, mau itu nggak bisa, mau makan nggak bisa, nyisir pun susah. Ini kan iya, mau gini susah. Iya, disisir sampai rambut mama nggak dikerat pasir, jadi rusak. Perjuangannya begitu sangat ini berat. Ya jangan nyisir ya Pak, itu kan salah satu yang bisa dibilang hal sepele, benar enggak? Tapi karena adanya penyakit gula darah yang begitu sangat tinggi, tangannya juga itu benar-benar pas sekali gitu. Kan makan juga disuapin. Ya Allah. Maka dari kan yang namanya gula darah dikatakan sama Bapak Ibu di bagian organ pankreas kita ini mah. Dan yang namanya pankreas ya itu salah satu organ tubuh yang mampu buat menghasilkan insulin Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada penyakit gula darah ya, ketika pankreas ini tidak mampu buat menghasilkan hormon insulin mau makan apapun juga itu bukan jadi tenaga, jadinya tuh lemas badannya, malah jadi pengennya tuh pengen tiduran, benar enggak? Karena ininya udah rusak pankreasnya itu. Dan pankreas ini itu posisinya ada di belakang lambung. Iya, tetanggaan sama lambung. Dan ketika enak kalau misalkan orang yang nggak ada gula darah kalau habis makan tuh bertenaga gitu loh. Bapak Ibu pernah lihat orang pingsan pernah? Nah, orang pingsan kan itu biasanya dikasih air es teh hangat ya Pak ya, maaf ya air hangat yang manis ya Pak ya, benar enggak? Supaya supaya bisa bertenaga lagi.
Tapi kalau orang yang apa namanya yang ada gula darahnya, ketika makan ataupun minum yang manis-manis itu bukan jadi tenaga Bapak Ibu, malah jadinya itu lemas karena adanya kerusakan di bagian pankreas itu. Dan kita pun jangan pernah sekali-kali ya menganggap bahwa gula darah itu penyakit yang biasa aja. Dari gula darah bisa merembet kemana-mana Bapak Ibu, beneran, ke lambung kena, ke kaki juga apa ya, bahkan sampai kakinya tuh harus diamputasi. Karena apa? Karena gula darahnya yang begitu sangat tinggi. Bahkan amit-amitnya itu harus sampai di apa namanya? Ya, harus sampai dioperasi tangannya. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia Bapak Ibu. Kira-kira serem atau enggak, Mama? Itu salah satu hal yang bisa menjadi peringatan bagi kita semua ya, Ma ya. Jangan pernah menganggap hal gejala apapun ya, Ma ya, terutama penyakit. Oke. Nah, Mama, Bapak Ibu punten ya, saya terima kasih Bapak Ibu. Mungkin keluhan diabetes, udah sedih, Maya. Apa sih Bapak ini bersedih selain apa-apa sama keluarga ini dibantu gitu, Ma? Apa yang Bapak ini bersedih lagi, Ma? Yang membuat Mama bersedih menderita dulu ketika kena keluhan diabetes. Ya, karena kan mama kan terbaringnya lama, enggak cuma seminggu 2 minggu, udah 4 bulan. Jadi mama kasihan sama, karena punya menantu anak masih kecil, sedangkan mama merasa dia terbebani. Bahkan memang keluarga mah nggak apa-apa, tapi mamahnya gitu yang gimana. Mama ini mending kalau misalkan mama cepet, kalau mama nggak sembuh cepet diambil Tuhan nggak apa-apa. Mama karena terima kasih nggak bisa mengusahakan keluarga kan. Tapi kalau mama misalkan masih dikasih umur ya itu yang mama minta dia nggak mengusahakan keluarga, makanya sedih. Merasa bersedih, Maya, karena kan punya tanggung jawab anak, cucu. Ibu kalau sakit ya, kalau dilayani sama keluarga itu kan sedih ya Bu ya. Iya, apalagi nggak bisa jalan, nggak bisa makan sedih. Bapak itulah yang membuat mama sedih. Memang perjuangan dulu penderitaannya ya, Maya. Udah biasa selama 4 tahun ya, Maya, kurang lebih 4 bulan ya, Maya. Bisa jalan. Kalau penyakit ya aku udah 10 tahun. Terus diabetesnya itu udah 3 tahun. Apa menderitanya? Tapi alhamdulillah waktu itu ya ketemu terapi sekali bisa mengurangi. Yang dia meyakinkan. Mama kan mau ini menderita, udah benar-benar sangat bersedih. Dulu itu sebelum ke KL, upayanya kemana, Mama? Alhamdulillah setelah mungkin ya Allah mungkin mendengar. Mama bilang kalau memang mama mau sembuh, tolong kasih jalan harus apa? Karena kan waktu sakit obat udah dimakan, diurus juga kan sudah, tapi tetap aja harus sembuh. Ya. Enggak, alhamdulillah ada terapi di rumah. Kami juga pernah ada terapi yang begitu jalannya. Alhamdulillah mama bisa jalan kaki, bisa mengurangi. Karena apa? Begini Bu, jadi rutin terapi setiap hari itu memang bagus, penting itu. Karena apa? Karena mama udah merasakan rutinnya terapi selama 4 bulan itu bagus. Sampai mama yang nggak bisa jalan itu bisa jalan kembali. Itu. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Kemudian itu kan tutup ya, Maya? Tutup. Udah tutup itu alhamdulillah. Cuma ya itulah terapi bagusnya. Kita harus bersyukur ya ada terapi di sini di Ciparai. Itu pindah udah hampir setahun saya. Iya. Ternyata kan kita masih makan ya, masih minum. Itu betul kata ya staf guru mama senang kalau mendengar itu ya presentasi. Itu suatu ilmu buat mama yang pernah sakitnya parah gitu ya. Jadi harus bahagia adanya terapi, karena waktu itu ingin sembuh itu tidak gampang, harus proses, harus ikut rutin setiap hari, jangan bolong-bolong. Alhamdulillah selama ada terapi mau terus aja. Karena apa? Karena mau sembuh. Ya Allah, tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu. Ini kan itu tutup, setahun pasti kamu lagi, menderita lagi. Mama
Mama bisa tahu hal ini dari siapa awalnya bisa tahu tempat ini? Sebelum mama kesini, teman-teman grup itu cek yang pertama kan dari Bapak Serang, dari itu langsung di grup katanya Bu Dede ayo kan kalau ketemu kantor kita ini ya keluhannya naik lagi, diabetes naik lagi gitu kata mama teh. Ini lambungnya kemarin berlebaran mama sakit hampir 10 hari nggak bisa makan apa-apa. Yang lain bahagia kalau mama enggak terbantu merasakan sakit lambungnya. Terus kata teman, ayo ada itu ada terapi lagi di mana di Ciparai KHL. Alhamdulillah mama bahagia sekali. Besok mama kesana gitu. Ada tepuk tangan yang meriah. Bagi teman-teman mama salah satunya namanya siapa? Mama tahu? Bu Erlis, Bu Tuti itu dari Gudang, dari Karasakti. Oh, dari sebelah sini Gudang ya. Namanya Ibu Tuti. Di sini ada nggak Mama Tutinya, Ma? Pagi-pagi ya, Ma ya. Ya lo Bapak Ibu. Kita sakit ada yang ngasih tahu pengobatan, senang nggak Bapak Ibu? Ini ibunya rasakan betapa baiknya Ibu Tuti, Ibu Elisnya. Ya Maya coba bayangkan jika seandainya ini apa mamanya nggak ketemu dengan KHL ya Maya, mungkin ibunya nggak tahu tempat terapi lagi yang mamanya idam-idamkan sejak zaman dulu ya Maya. Berarti Ibu Tutinya Ibu Elisnya baik nggak Bapak Ibu? Baik, kaya akan hatinya, orang yang sangat baik sehingga mengajak ibunya ke sini dan alhamdulillah bisa luar biasa membuat semuanya menjadi sehat. Tepuk tangan yang dari Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sebaik-baiknya orang-orang yang berguna bagi sesamanya. Maka yuk mak, nggak hanya diri sendiri, kita punya anak, saudara, kerabat, tetangga yang sakit, ajaklah ke KHL. Nah, ya maka juga sama kalau dari perubahan sudah mengajak teman baru ke KHL. Tepuk tangan yang meriah. Maka yuk berbuat kebaikan, ajak teman baru. Nggak hanya ke sini mak, udah berapa hari ke sini mak? Udah 1 minggu, makanya udah 1 minggu itu alhamdulillah reaksi tidak enak ya. Waktu 2 hari kan pakai roti, ya itu sebelitnya alhamdulillah sembuh total, bisa tiap hari bisa BAB lancar. Reaksinya langsung enak. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kalau yang nggak enaknya ada kalau yang nggak enak itu? Itu pertama mah itu mungkin dari lambung ya, lemas, pusing, tapi ya nggak diobat. Ini lagi gitu. Pas ada reaksi mules, apa lemes, pusing, nggak takut Mak? Enggak takut ya. Kan itu reaksi itu ya itu awal dari pertumbuhan. Tepuk tangan yang meriah. Benar Mak. Kenapa pusing? Ini saya tambahkan sedikit izin ya Mak ya. Nah pusing ini Bapak Ibu pertanda darah kita ini kan seperti ini nggak lancar, kotor. Ketika darah kita ini nggak lancar, itu mengakibatkan sistem peredarannya ini menjadi bermasalah. Nah ketika dihancurkan dibersihkan di KHL, maka darah kotor ini akan bercampur dengan darah bersih. Ketika ada di kepala, maka timbul rasa pusing. Itu bukan penyakit, tanda darahnya akan segera dilancarkan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu maka kesini sekitar seminggu, sekarang perubahannya apa Mama? Perubahannya ya kalau mama kan dari dulu gitu penasaran gitu. Waktu hari Rabu mama cek ke rumah sakit Puskesmas Agung ya, ingin tahu gimana nih ada perubahan enggak gitu. Ternyata yang 4 penyakit itu semua ada perubahan. Ini enggak bohong benar. Kemarin waktu Rabu dicek tuh diabetes kan 255, tapi lumayan udah 240. Nah, ya lambungnya itu nggak dikasih obat lagi karena udah aman, udah nggak rasa nggak enak lambungnya. Terus asam uratnya tadinya mama cek bulan kemarin 9,5, terus kemarin 6,3. Alhamdulillah. Ya, soalnya jujur setiap bulan mama cek ya terus ya yang tadi kalau sebelumnya Tadinya seharinya berapa kali Mak? Berapa sekali sembuh BAB-nya? 3 hari 3 hari sekali Bapak Ibu. karena pusing mulai karena itu Sekarang udah berapa hari sekali Mak? ya tiap hari. Setiap hari. Tepuk tangan yang dia Mama. Ya Allah Mama senang banget, senang Mama. Alhamdulillah ada rasanya teh bisa bangkit kembali, bisa hidup, senang semangat ya. Ma, ini kan ada orang tua saya dan di sini yang juga pastinya menderita seperti Mama dulu. Ada motivasi dan pesan-pesan Mama monggo silakan. Ini ya Bu, Pak, mumpung ada terapi KHS
sekali biar sehat, biar kita bisa menjaga keluarga agar supaya bahagia semua. Dan intinya ajak tetangga keluarga karena terapi itu emang penting. Kalau sakit Bu, kalau sehat itu mahal, apalagi sakit mahal sekali. Makanya yuk ajak semua ya, mau sama ibu bapak kalau ada reaksi jangan takut akan reaksi, karena kalau kita mau sehat itulah harus melalui rintangan, itulah. Terima kasih buat Mr. Lee, Mr. Son sama Mr. Ilya udah mendirikan center KHL di sini. Banyak yang membutuhkan. Semoga Mister semua sehat, panjang umur dan rezekinya sukses ke depannya. Terus buat anak-anak juga semoga sehat selalu, panjang umur, dekat dengan rezekinya, jodohnya juga dapat yang salehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dede anu tulis anu baik. Tepuk tangan yang meriah buat nama dedenya Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu ya, berkat yang namanya